Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Kevin Dewanto dengan NPM 20065733110. Kali ini ingin membahas jawaban dari UTS Geoteknik 2022 yang sudah saya buat. Berikut ini merupakan PDF dari jawaban saya untuk UTS kali ini. Namun pertanyaannya adalah di bagian yang ini. Oke, untuk pertanyaan pertama, ditanyakan sebuah terowongan direncanakan dibangun pada formasi granit dengan arah yang berlawanan dengan kekar utama pada formasi tersebut yang dipnya sebesar 50 derajat. Hasil uji kuat tekanan inti batuan di laboratorium menunjukkan nilai yang berkisar 180 hingga 230 MPa. Nilai RKD inti batuan adalah 80%. Kekar pada formasi granit tersebut memiliki spasi rata-rata 500 mm dengan separasi kurang dari 1 mm dan permukaan bidang kekar yang kasar dan sedikit lapuk. Diperkirakan kondisi terowongan akan basah. Hitunglah berapa nilai RMR berdasarkan deskripsi kondisi tersebut dan berapa nilai RMR jika terowongan tersebut diubah arahnya menjadi searah dengan dip kekar utama. Itu pertama-tama perlu diketahui bahwa tadi dipnya sudah diketahui 50 derajat, uni aksial juga sudah ada. Kita tuliskan dulu, diketahuinya dulu. Lalu yang kita gunakan merupakan klasifikasi parameter dan rating yang kita gunakan dalam minggu ke-4, yaitu Rock-Mass Classification. Di mana Rock-Mass Classification ini pada PPT ini disediakan bermacam-macam klasifikasi. Nah, yang saya gunakan pertama-tama adalah klasifikasi pada parameter dan ratingnya terlebih dahulu. Di mana tadi kita sudah ketahui, parameter yang pertama itu merupakan uni aksial compressive stress terlebih dahulu, yaitu MPa. Di mana MPa sendiri kita mengetahui bahwa pada soal ini yaitu 150 hingga 230. Jika kita cocokkan dengan klasifikasinya, maka kita lihat di range of values-nya, di mana 180 hingga 230 itu terdapat pada sekitaran 12 ratingnya. Maka kita akan menulis bahwa uni aksial compressive strength-nya itu merupakan ratingnya adalah sebesar 12. Maka kita tulis pada jawaban kita yaitu 12. Untuk parameter selanjutnya terdapat Drill Core Quality atau disingkat sebagai RQD dengan persenan, yaitu kita mendapatkan diketahui bahwa 80% RQD-nya. Maka ratingnya jika kita cocokkan pada PPT, pada klasifikasi, RQD-nya itu berada pada rating 17. Karena rating 17 itu 75% hingga 90%. Maka kita akan menulis pada jawaban yang kita akan kerjakan, yaitu kita tulis sebesar 17 di sini. Kalau misalkan sudah sebesar 17, selanjutnya ada parameter spacing of discontinuities, yaitu sepanjang 500 mm. Di mana kita cocokkan dengan klasifikasi, spacing-nya itu 500 mm, maka terdapat pada rating sebesar 10. Maka kita tulis pada jawaban kita, itu sebesar 10 ratingnya. Nah, selanjutnya parameternya terdapat condition of discontinuities, yaitu di mana kalau misalkan kita lihat di soal ini dengan separasi kurang dari meter dan permukaan bidangnya kekarnya kasar dan sedikit lapuk. Lalu diperkirakan kondisi terowongan akan basah. Maka jika kita cocokkan dengan perpoint dengan klasifikasi, kita dapatkan condition of discontinuities-nya dengan yang nomor 25 ini, rating 25, yaitu slightly rough surface separation, terus kurang dari 1 mm, dan slightly wetter walls. Maka ratingnya kita tulis sebesar 25. Nah, tadi kita juga sudah mendapatkan, diketahui bahwa permukaannya akan basah. Maka jika kita cocokkan groundwater-nya itu, kita akan mengambil langsung kepada general condition. Di mana general condition ini sendirinya ada terdapat wet, yaitu basah, maka ratingnya sebesar 7. Nah, kalau misalkan kita tulis di sini sebesar 7. Lalu selanjutnya, tadi diketahui pada soal, terdapat dip sebesar 50 derajat. Maka kita tulis dipnya adalah sebesar 50 derajat. Selanjutnya, untuk mencari dipnya ini, kita menggunakan klasifikasi yang lain, yaitu klasifikasi yang nomor 4.
atau tabel yang keempat. Nah, di tabel keempat ini perlu diketahui bahwa tadi yang pertama-tama itu terowongan dirancang, tapi dengan arah yang berlawanan arah terlebih dahulu dari kokar utama sebesar 50. Maka kita mengambil yang nomor 2 ini perpendicular to external axis yang drive against dip terlebih dahulu. Ini untuk pertanyaan yang pertama. Dan tadi dip yang kita ketahui sebesar 50 derajat, maka terdapat di sebelah sini. Dikarenakan ini adalah drive against dip, maka kita mendapatkan ini adalah fair. Lalu kita tulis di jawaban kita adalah fair. Nah, selanjutnya jika sudah di klasifikasi keempat ini, kita balik ke klasifikasi yang kedua. Di mana klasifikasi kedua ini ditunjukkan untuk mengetahui rating dari dip yang sudah kita ketahui tadi jenisnya. Yaitu di mana jenis yang dip yang kita ketahui adalah fair. Nah, tadi kan fair itu dip kita ya. Nah, yang kita ketahui bahwa yang soal yang diketahui itu kita mencari tunnels atau mengukur sebuah kedalaman terowongan dan mines. Maka kita akan menggunakan di strike and dip orientation yang tunnels and mines. Nah, itu tadi dapat tuh bahwa tabel keempat tadi perpendicularnya yang fair. Maka kita ambil yang fair juga, namun yang tunnels and mines sebesar minus 5 ratingnya. Oke, kita tulis pada jawaban kita yaitu minus 5. Oke, jika sudah maka kita tinggal tulis saja, tinggal tambahkan semuanya dengan pertanyaan pertama merupakan hitunglah berapa nilai RMR berdasarkan deskripsi kondisi tersebut. Di mana kondisi tadi sudah kita temukan semuanya, ratingnya, maka kita tinggal jumlahkan 12 ditambah 17 ditambah 10 ditambah 25 ditambah 7 dan ditambah minus 5. Maka totalnya sebesar 66. Nah, jika kita sudah mendapatkan nih total ratingnya sebesar 66, maka kita cocokkan kembali ke dalam PowerPoint yang sudah disediakan di tabel di nomor 2. Nah, di sini ada rock mass classes determined from total rating, di mana total rating kita tadi sebesar 66. Maka kelas yang kita dapatkan berupa fair rock, di mana tadi kita 66 ya. Maka kelasnya merupakan kelas 3, deskripsinya adalah fair rock. Gitu. Lalu pertanyaan yang kedua, yang B, untuk mesin nomor 1, tapi pertanyaan yang kedua adalah berapa nilai RMR kalau misalkan terowongannya dirubah arahnya. Nah, kalau dirubah arahnya, maka kita tinggal balik ke PPT tadi, kita tinggal ubah ya pertanyaan dipnya saja, di mana dip yang pertanyaan A tadi kan itu berlawanan arah ya. Nah, kalau ini diminta untuk yang searah dengan kakar utama. Di mana kalau misalkan searah, kita lihat di tabel keempat ini, maka 50 derajat itu terdapat di very favorable. Sama seperti tadi caranya, kita pindah ke tabel kedua, ke klasifikasi kedua, kita cocokkan kembali dengan apa yang pertanyaan tadi, di mana kita mendapatkan sekarang adalah very favorable. Dan masih juga kita menggunakan tunnels and mines. Nah, hasilnya itu ratingnya adalah berupa sebesar 0. Nah, maka jika kita masukkan ke dalam soal jawaban kita tadi, kita jumlahkan semuanya, yaitu 12, masih sama, kita menggunakan data yang tadi, 12 dijumlahkan dengan 17, tambah 10, ditambah 25, ditambah 7, dan ditambah 0 sekarang. Karena kan tadi kita mendapatkan ratingnya 0 ya, karena very favorable. Dan jumlahnya ada 71. Nah, selanjutnya kita cocokkan kembali ke dalam klasifikasi kedua, di mana kita akan mencari kelasnya, rock mass classes determined from total rating. Kita mendapatkan total ratingnya sebesar 71. Nah, 71 ini kita cari berarti berada pada 71 ya. 71. Maaf, tadi yang A juga maaf, yang A tadi adalah good rock, di mana good rock itu 66, maaf sekali lagi. Nah, ini untuk yang 71 ini kita akan mengklasifikasi bahwa ini adalah sama, itu terdapat pada di good rock di kelas kedua, gitu. Oke, selanjutnya untuk nomor kedua, pertanyaan hampir mirip, yaitu di mana sebuah masa di batuan pasir dengan arki di 70% memiliki 2 join set dan beberapa rekaan yang berorientasi acak. Joins memiliki spasi 130 meter dengan apertur kurang dari 1 meter. Permukaan join sedikit kasar, lapuk, kuat, namun tidak ditemukan material lempung di permukaannya.
Nilai UCS adalah 95 MPa. Kegiatan ekskavasi dilakukan pada kedalaman 110 meter di bawah permukaan tanah dan muka air tanah pada kedalaman 15 meter di bawah permukaan tanah. Itulah nilai RMR dan Q dari massa batuan tersebut dengan asumsi berat jenis massa batuan ialah 28 kN per meter. Nah, ini pertama-tama kita mendapatkan pertanyaan yaitu nilai RMR itu adalah pertanyaan pertama, dan yang kedua adalah dicari adalah nilai Q. Nah, kita seperti tadi menulis diketahui terlebih dahulu. Seperti ini RQD, spacing, discontinuities, anexial, lalu ekskavasinya, dan jenis massa batuan terowong. Oke, untuk pertanyaan pertama, kita harus mencari seperti nomor 1, mencari parameter dan range of value-nya, mencari rating. Kemudian caranya sama, anexial kompresif juga kita melakukan 95 dan ratingnya 7 jika kita cocokkan. Kalau 95 itu pada klasifikasi pertama, kita menempatkan bahwa 95 itu ada di 7. Di uniaksial yang ratingnya 7. Sama seperti tadi, mungkin kita cocokkan saja. Ini saya perlihatkan sedikit seperti ini. Kalau misalkan 70%, ratingnya sebesar 17, spacingnya 120 mm, ratingnya sebesar 8. Condition of discontinuities-nya dikarenakan ini adalah permukaan join itu sedikit kasar, lapuk, kuat, namun tidak ditemukan material lempung. Nah, dikarenakan ini adalah lapuk kuat tapi tidak ada material lempung, maka masih termasuk dalam yang ini. Kondisi yang ketiga, yang slightly rough surface separation kurang dari 1 mm, highly weathered wall, itu ratingnya sebesar 20. Gitu, maka kita tulis di sini dulu tuh. Nah, perbedaannya sekarang adalah groundwater-nya. Di mana groundwater-nya sendiri kita akan memakai rasio, di mana rasionya ini cara mencarinya adalah joint water pressure atau JWP-nya dibagi dengan major principal stress atau MPS. Nah, untuk mencari masing-masing nilainya ini, maka kita harus mencari satu. Nah, caranya gimana? Caranya itu ada rumus tersendiri. Yang pertama itu adalah joint water pressure, dilambangkan dengan N, dengan garis panjang di belakangnya. Itu rumusnya adalah G sebagai gravitasi dikali dengan delta H. Itu sebagai perpindahan ketinggian atau panjang ketinggiannya dari yang A ke B berapa. Maka yang pertama kita akan mencari joint water pressure terlebih dahulu, di mana gravitasi sebesar 9,8 dikali dengan tadi yang sudah kita ketahui bahwa tinggi kedalamannya adalah yang pertama adalah 110 meter di bawah permukaan dan 15 meter di bawah permukaan, di muka air tanah, maaf. Di muka air tanah sebesar 15 meter. Maka kita mendapatkan 110 dikurang 15 meter untuk perpanjangannya, maka sebesar 95 meter. Maka tinggal dikali, maka hasilnya adalah 931 untuk joint water pressure. Nah, selanjutnya ada major principal stress yang berbentuk seperti ini. Ini rumusnya adalah hampir sama, yaitu gamma dikali dengan Z, di mana Z-nya ini kita ketahui bahwa Z adalah nilai ini ya, nilai apa namanya? Nilai ketinggian, namun ketinggiannya itu ketinggian awal, hanya yang di bawah permukaan saja, tidak di muka air tanah. Nah, untuk gamma sendiri rumusnya adalah rho dikali dengan gravitasi. Maka rumusnya adalah seperti ini. Rho dikali gravitasi dikali Z. Maka hasilnya adalah 2,8 dikali 9,8 dikali 110, hasil 3018,4. Nah, jika sudah ditemukan keduanya, kita masukkan ke dalam rumus rasio tadi. Ke dalam rumus rasio tadi, maka hasilnya adalah 931 dibagi 3018,4. Hasilnya adalah 0,308. Nah, kita sudah menemukan rasionya ini sebesar 0,308. Nah, kita cocokkan kembali ke dalam klasifikasi yang ada pada PowerPoint. Nah, kita cocokkan di manakah letak 0,308. Nah, ini letaknya di sebelah sini nih, di dripping. Atau kita bisa bilang ratingnya adalah 4. Maka kita tulis ratingnya sebesar 4 pada jawaban yang kita miliki. Nah, selanjutnya tinggal kita tambahkan semuanya. Karena pertanyaan pertama dan nilai RMR, maka kita jumlahkan seperti yang tadi. Berdasarkan kondisinya, kita jumlahkan 7 ditambah 13, tambah 8, ditambah 20, ditambah 4, sama dengan 52. Maka nilai RMR yang kita dapatkan 52. Nah, ini udah dapat rating totalnya adalah 52. Lalu kita klasifikasikan ke dalam kelas. Nah, kelas ini di tabel kedua, seperti tadi sama. Rockmass classes determined from total ratings, di mana total ratings kita tadi sebesar 52 ya.
Maka 52 itu berada pada kelas ketiga, yaitu deskripsinya adalah fair rock. Nah, maka kita dapat ketahui bahwa ini adalah termasuk ke dalam fair rock. Begitu, teman-teman. Nah, selanjutnya nih pertanyaan yang ke B. Itu kita mencari nilai Q. Di mana nilai Q ini, jika kita lihat pada PowerPoint, saya mendapatkan bahwa nilai Q ini rumusnya sebagai berikut. Defined by Q sama dengan RQD dibagi dengan JN atau joint set number dikali dengan JR atau joint roughness number dibagi JA atau joint alteration number lalu dikali dengan JW atau joint water reduction factor dibagi dengan SRF atau stress reduction factor. Nah, ini merupakan rumus Q. Nah, kalau misalkan kita udah dapat rumus Q-nya, maka kita tinggal masukkan ke dalam ke dalam ini jawaban kita. Nah, ini kita mendapatkan RQD tadi sebesar 70% ya, teman-teman. Di sini udah ada 70%. Lalu untuk JN joint set number sendiri saya set dengan 6. Lalu joint roughness-nya ada 1,5. Tadi JA-nya ada 2. JW-nya itu 0,5 dari 0,70 tadi, SRF-nya itu 1. Oke, kita tinggal masukkan kembali ke dalam rumus yang tadi sudah kita sediakan atau yang sudah kita cari, yang sudah saya cari. Nah, itu dimasukkan, maka hasilnya adalah 70 per 6 ini. Sebenarnya 52,5 dibagi dengan 12. Hasilnya adalah 4,375. Nah, hasil akhirnya ini kita akan klasifikasikan kembali ke dalam kelasnya. Nah, jika kita lihat pada PPT lagi, pada klasifikasinya, kita mendapatkan bahwa tadi sebesar 4,375. Maka itu berada pada sekitaran sini berarti. 1 week for 5 meter span. Berarti itu sebesar kelas ketiga yaitu fair rock. Nah, ini kita mendapatkan bahwa ini adalah fair rock ya, teman-teman. Nah, jika sudah, mari kita lanjut ke pertanyaan terakhir, di mana pertanyaan terakhir nomor 3 yaitu pada kegiatan ekskavasi sebuah terowongan 250 meter di bawah permukaan tanah ditemukan sebuah massa batuan batu lanau yang terkakakkan kuat dengan dua join set utama dan banyak rekan yang berorientasi acak. Nah, nilai RQD yang diperoleh ialah 40% dan rata-rata usia adalah 70 MPa. Kekar memiliki rata-rata spasi 75 mm dengan persistensi tinggi dan aperture 3-5 mm dan terisi material lempung lanauan. Dinding permukaan kekar mengalami loku kuat, berundulasi, dan berslipan side. Nah, ada sedikit aliran air ke dalam terowongan sekitar 15 liter per menit per 10 meter panjang terowongan. Hitungan nilai RMR dan Q di massa batuan tersebut dengan asumsi pada jenis massa batuan ialah 28 kN per meter kubik. Nah, kita sudah mendapatkan nih pertanyaannya adalah disuruh hitung nilai RMR dan nilai Q-nya dengan massa jenis itu 28. Seperti ini. Nah, biasa kita menuliskan diketahui pertama-tama terdapat kedalaman ekskavasi tadi 250 meter di bawah permukaan tanah. Lalu ada 2 joint set dan dua-duanya itulah secara acak. Nah, tadi terdapat batuan lanau di sekitar joint setnya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya terdapat RQD. RQD-nya tadi sebesar 40%. Lalu aliran airnya sebesar 15 liter per menit dan per 10 menit. Maaf, per 10 meter ini harusnya. Per 10 meter ya, teman-teman. Lalu selanjutnya terdapat UCS-nya sebesar 70 MPa, lalu spacing-nya sendiri sebesar 75 mm, dan discontinuities-nya sebesar 3-5 mm. Nah, itu diterisi material lempung malangawan. Lalu permukaannya itu kuat, turun durasi, dan bersirkin sided. Nah, pertanyaannya adalah nilai RMR dan nilai Q. Pertama-tama untuk nilai RMR, kita seperti tadi, sama, mencari parameter dan range of value-nya, atau mencari ratingnya juga. Nah, itulah seperti ini. Nah, kita mendapatkan nilai aksial sebesar 70, maka ratingnya adalah 7. Drill core quality RQD-nya sebesar 40, maka ratingnya adalah 8. Spacing of discontinuity 75 mm, maka ratingnya 8. The condition of discontinuity-nya itu slick-sided. Nah, slick-sided ini, kalau misalkan kita cek di klasifikasi, maka slick-sided ini berada pada kondisi yang nomor ini ratingnya 10, 1, 2, 3, 4, yang nomor 4. Second sided surfaces atau gauge ya, kurang dari 5 mm thick
separation 1 sampai 5 mm continuous. Nah, berarti kan kita tadi terdapat pada second sided ya. PVSS, maka kita mendapatkan ratingnya sebesar 10 gitu. Lalu selanjutnya groundwater-nya. Nah, ini untuk groundwater-nya kalau misalkan dilihat pada PPT, maaf, pada pertanyaan, terdapat sedikit aliran terowongan air 15 liter per menit dan per 10 meter. Nah, ini maksudnya itu kita menggunakan klasifikasi yang inflow per 10 meter tunnel line. Maka jika kita cocokkan, tadi kan kita mendapatkan bahwa 15 liter per menit ya. Ini kita mendapatkan 15 liter per menit per 10 meter. Berarti kalau kita cocokkan di klasifikasi 15 meter, 15 liter maaf, 15 liter itu berada pada yang sini, yang wet. 10 sampai 25. Itu general condition-nya merupakan wet. Itu ratingnya sebesar 7. Nah, maka kita tulis ini adalah wet dan ratingnya sebesar 7. Gitu, teman-teman. Nah, kita balik ke nilai RMR tadi. Kita jumlahkan kembali. Totalnya adalah kondisi 7 ditambah 8 ditambah 8 tambah 10 tambah 7 sebesar 40. Nah, kita dapatkan bahwa nilai RMR-nya sebesar 40. Lalu kita klasifikasikan ke dalam kelasnya, teman-teman. Di klasifikasi nomor 2. Jika kita lihat di sini, klasifikasi nomor 2-nya berarti klasifikasi nomor 2-nya berarti ini adalah termasuk dalam purok, di mana 40 itu terdapat pada purok kelas nomor 4 gitu, teman-teman. Kalau sudah, berarti kita tinggal balik ke sini. Kita tulis ini adalah purok kelas keempat. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu mencari nilai Q. Nilai Q sama dengan nomor 2 tadi, hampir sama, namun ada sedikit yang diubah. Dikarenakan ada 2 join set, maka kita tulis ini adalah 2 join set ya sebesar 6. Nilai Q dengan berat dan sejenis 2,8. Nah, ini rumusnya masih sama. Q sama dengan RQD per JN dikali SCR per CA, TJW per SRF. Nah, RQD tadi sudah kita ketahui 40, kita masukkan join set number-nya ngacak, kita masukkan 2 kali 2, berarti 6. Kita masukkan, lalu JR-nya itu 1,5 dan second sided, jangan lupa. Maka kita masukkan 1,5, kalau misalkan dilihat dari sini. Second sided ya, salah 1,5 teman-teman, ini di sini. Ini adalah second sided roughness-nya. Kita masukin ke rumus tadi. Untuk mencari tabel ketiga ini untuk mencari nilai-nilai Q tadi, JR, JA dan teman-temannya. Selanjutnya ada alteration-nya sebesar 4 jika kita cocokkan ke dalam ini. Lalu selanjutnya terdapat ceweknya itu sebesar 0,33 gitu, teman-teman. 1 0,33 berarti sudah kita dicek di sini 0,33. Lalu kalau sudah SRF-nya itu sebesar 1, maka tinggal kita bagi semuanya, maka hasilnya terdapat 0,825. Nah, nilai Q-nya kita sudah dapatkan bahwa sebesar 0,825. Nah, kita tinggal klasifikasikan saja ke dalam klasifikasi yang di nomor 2. Nah, dikarenakan tadi jawaban adalah 0,825 atau 8,25, maka kita mendapatkan kelasnya sebesar kelas 5. Kelas 5 yaitu very poor rock. Nah, kita sudah mendapatkan bahwa kelas ini adalah kelas very poor rock atau kelas 5 untuk nilai Q-nya. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk jawaban tes biologi teknik 2022 teknik kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.